Salam sahabat terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang manfaat konseling pranikah. Semua gereja pasti mewajibkan semua jemaatnya yang mau menikah untuk masuk di dalam konseling pranikah. Karena pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup. Oleh sebab itu, dari pihak gereja sangat berkepentingan untuk memperlengkapi jemaatnya sebelum masuk di dalam pernikahan. Semakin diperlengkapi, semakin jemaat itu siap untuk masuk di dalam pernikahan itu. Karena pernikahan itu bukan hanya berbicara mempersatukan kedua insan, mempersatukan laki-laki dan perempuan, tapi pernikahan itu juga berbicara tentang mempersatukan kedua keluarga besar. Oleh sebab itu, konseling pranikah itu sangat penting. Itu sangat bermanfaat bagi mereka yang mau menikah. Yang pertama adalah untuk saudara semakin mengenal pasanganmu. Ada banyak pasangan yang datang kepada saya sebelum mereka menikah. Dari antara mereka banyak sekali yang belum mengenal pasangannya. Artinya belum mengenal dengan baik, belum mengenal dengan benar. Nah, saya sebagai seorang konselor, seorang gembala punya cara, punya tips bagaimana pasangan ini semakin dapat mengenal pasangannya dengan baik, dengan benar. Saya berikan tips itu, saya berikan cara itu sehingga mereka terkaget. Oh, ternyata kamu seperti ini. Oh, kamu seperti itu. Nah, lewat mereka semakin mengenal, ini kan semakin mudah untuk kedepannya menyenangkan pasangannya atau membangun pernikahan itu. Kalau tidak mengenal, itu akan lebih sulit lagi membangun pernikahan itu. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah sebelum menikah. Karena ada masalah yang mereka bawa, ada masalah yang mereka lakukan, bahkan tanpa sepengetahuan salah satu pasangannya. Takut mungkin si perempuan atau si laki-laki tidak mau menceritakan, takut ada yang dia takutkan. Tapi seorang konselor tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Supaya masalah yang lalu itu atau masa lalu itu yang masih menghantui, yang masih mengganggu, yang masih mempengaruhi, itu diselesaikan dengan benar-benar sebelum masuk di dalam pernikahan. Sehingga di dalam pernikahan itu sudah dapat dinikmati. Jangan membawa api ke dalam pernikahan. Jangan membawa badai ke dalam pernikahan. Kalau dapat diselesaikan sebelum menikah, kenapa tidak? Di dalam konseling pranikah itulah akan diselesaikan semuanya. Sehingga benar-benar merdeka, benar-benar tidak tertuduh, tidak terintimidasi lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah manfaatnya saudara tahu berfungsi di dalam pernikahan itu. Karena di dalam konseling pranikah itu akan diajarkan, akan diberitahukan seorang imam, seorang suami itu cara berperilaku di hadapan keluarga si perempuan itu seperti apa. Seorang istri berperilaku di hadapan keluarga si laki-laki itu seperti apa. Peran di dalam pernikahan itu laki-laki itu seperti apa. Peran di dalam pernikahan perempuan itu seperti apa. Nah, di dalam konseling pranikah ini itu sangat dibahas secara detail, secara terperinci. Oleh sebab itu bagi saudara yang mau menikah, mungkin belum tahu kapan, maksudnya belum tahu pastinya tahun kapan. Bagi saudara yang mau menikah, mintalah konseling pranikah kepada gembalamu atau kepada hamba Tuhan. Tanya-tanyalah di sana. Terbukalah di sana. Dan bagi saudara juga yang belum punya pasangan, masih jomblo,
tapi berharap akan menikah, tanya juga kepada gembalamu, tanya juga kepada hamba Tuhan, kepada orang yang dapat engkau percayai, bagaimana persiapan untuk menikah, persiapan segalanya. Tanya, siapa tahu tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang bidadari impianmu, seorang pangeran impianmu itu. Kita tidak tahu. Tapi saudara tidak kaget lagi kalau tiba-tiba berkat Tuhan itu datang di hadapanmu, karena saudara sudah punya modal persiapan nanti kalau menikah itu seperti apa. Jadi waktu masuk di dalam pernikahan tidak buta lagi, tapi sudah ada pandangan yang jelas. Sehingga memasuk ke pernikahan, engkau sudah siap, sudah matang membangun keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati.